Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Mutakin, peserta Latsar CPNS tahun 2025, gelombang 12 angkatan 78 di kelompok 2 di Kementerian Perhubungan Laut di 4 unit kerja, yaitu KSOP kelas 1 Sorong. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan isu saya, pemilihan isu core saya, dan di sini saya sudah menggunakan metode USG. Dan di sini saya sudah menggunakan 6 isu, masing-masing tiga dari isu manajemen ASN dan 3 lagi dari isu smart ASN. Dan di sini juga saya sudah menentukan poin-poin dengan metode scoring, poin-poin USG, dan jumlah nilai dan peringkat kualitas. Langsung saja kita sebutkan dari poin yang pertama sampai yang ke-6. Di poin yang pertama yaitu pembagian tugas ASN yang tidak sesuai kualifikasi. Yang kedua, kurangnya pelatihan keterampilan teknis pegawai. Yang ketiga, kedisiplinan dan kepatuhan ASN terhadap jam kerja. Yang keempat, pengarsipan PPK 27 dan PPK 29 yang masih menggunakan metode manual. Dan yang kelima, kurangnya fasilitas kantor. Yang keenam, kurang efektifnya sistem absensi bagi ABK kapal patroli. Dan dari pemilihan isu dengan metode USG ini, saya sudah menentukan isu core saya, yaitu di poin yang keempat, yaitu pengarsipan PPK 27 dan PPK 29 dengan poin jumlah nilai 15. Dan kita lanjut saja ke diagram fishbone. Oke, langsung saja kita ke diagram fishbone. Saya menggunakan metode analisis ini dengan menggunakan metode diagram fishbone. Kita langsung saja ke main. Di sini saya sudah menggunakan 4 poin, yaitu main, metode, material, dan machine. Kita langsung saja ke main. Poin yang pertama adalah kurang keterampilan pegawai dalam sistem digital. Yang kedua, rendahnya pemahaman tentang pentingnya modernisasi arsip. Yang ketiga, masih nyaman dengan cara lama atau manual. Metodenya, belum ada SOP pengarsipan berbasis digital. Yang kedua, proses pencatatan dan pencarian arsip memakan waktu yang lama. Yang ketiga, belum ada standar format file elektronik. Dan langsung ke mesin adalah tidak tersedia aplikasi khusus untuk pengarsipan PPK. Dan materialnya, yang pertama adalah rentan rusak, hilang, atau tercecer. Poin yang kedua di material adalah tidak ada backup digital. Oke, langsung saja kita ke gagasan kreatif pengarsipan PPK 27 dan PPK 29. Di sini ada 5 poin, dan di poin yang pertama yaitu digitalisasi arsip dengan sistem ePPK. Membuat aplikasi sederhana berbasis web atau Google Spreadsheet interaktif untuk input data PPK 27 dan PPK 29. Dan yang kedua adalah dokumen disimpan dalam APK Google Spreadsheet. Yang ketiga, arsip dapat diakses kapan saja tanpa harus membuka tumpukan map fisik. Di poin yang kedua yaitu penyusunan arsip hybrid. Fisik tetap disimpan sesuai aturan, tapi digitalisasi dilakukan paralel. Arsip digital diberi nama file standar dan meminimalkan risiko hilang, rusak, atau tercecer. Di poin yang ketiga yaitu integrasi cloud storage aman. Menggunakan Google Drive, OneDrive, atau server internal instansi. Folder diberi struktur hierarki, tahun, bulan, jenis PPK 27 atau 29. Menghemat ruang penyimpanan fisik dan bisa diakses pejabat berwenang kapan saja. Di poin yang keempat yaitu dashboard monitoring arsip. Membuat dashboard misalnya di Google Data Studio, Excel Dashboard untuk memantau arsip yang sudah diunggah, arsip yang belum lengkap, arsip yang sedang diperiksa auditor. Transparan dan mudah dipantau pimpinan. Agar transparan dan mudah dipantau pimpinan. Penyusunan SOP arsip digital. Membuat SOP baku pengarsipan, penamaan file, format alur, digitalisasi, dan memberi pelatihan singkat kepada staf agar konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Mutakin, peserta Latsar CPNS tahun 2025 di gelombang 12 angkatan 78 di kelompok 2 di Kementerian Perhubungan Laut, di kantor KSOP kelas Sorong, jabatan pengawas selves dan pekerjaan bawah air, diperbantukan di pemroses SPB. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggambaran diri terkait manajemen ASN dan smart ASN dalam mewujudkan smart governance. Kita lanjut di terkait manajemen ASN. Sebagai pemroses SPB, saya berada pada pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan jabatan pemroses SPB, surat persetujuan berlayar di kantor Kesah Bandara dan Otoritas Pelabuhan KSOP berfokus pada penerbitan surat persetujuan berlayar atau port clearance, yaitu sebuah proses pengawasan dan administrasi untuk memastikan kapal, awak kapal, dan muatannya telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran.
sebelum meninggalkan pelabuhan sesuai dengan tugas KSOP dalam pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan ke pelabuhan. Dan sini kewajiban sebagai ASN. Yang pertama yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan pemerintah dengan penuh integritas. Yang keempat, menaati hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Yang keenam, memberikan pelayanan publik yang profesional, jujur, adil, dan merata. Yang ketujuh, menjaga netralitas ASN, tidak berpihak pada partai politik. Yang kedelapan, menaati disiplin kerja dan kode etik ASN. Yang kedelapan, menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang terakhir, mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Dan di sini hak sebagai ASN mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai aturan, mendapatkan cuti tahunan, sakit, melahirkan, alasan penting, dan yang lain-lain. Yang ketiga, jaminan pensiun di hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, dan yang lain-lain. Di poin yang keempat, pengembangan kompetensi dan karir, diklat, promosi, dan mutasi. Yang kelima yaitu perlindungan hukum, keamanan, dan ketiga. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu penghargaan atas kinerja dan prestasi. Oke, kita lanjut ke terkait Smart ASN dan 4 pilar digital. Yang pertama, di sini ada digital skill, yaitu mampu menggunakan perangkat digital, komputer, handphone, dan yang lain-lain. Yang kedua, digital safety, yaitu melindungi data pribadi masyarakat dan dokumen negara. Yang ketiga, digital culture, ASN terbuka pada inovasi dan perubahan. Yang keempat, digital ethics, yaitu menjaga netralitas ASN di ruang digital. Kontribusi dalam smart governance. Yang pertama, digitalisasi proses SPB. Menggunakan aplikasi SPB mempercepat dan mempermudah penerbitan dokumen, mengurangi ketergantungan pada kertas, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan izin berlayar. Yang kedua, pelayanan publik cepat dan transparan, memberikan layanan SPB secara online dan real time kepada pengguna jasa, agen kapal atau nahkoda. Menyediakan tracking sistem agar pemohon dapat memantau status pengajuan SPB dan mencegah praktik pungli atau keterlambatan protes. Yang ketiga, penguatan keamanan data dan integrasi sistem, itu menjaga kerahasiaan data kapal, muatan, dan dokumen pelayaran. Mengintegrasikan SPB dengan sistem lain, Inapornet, VTS, atau sistem pengawasan lalu lintas laut. Oke, dan kontribusi dalam smart governance ini saya akan laksanakan hingga purna bakti, selama aktif, dan menjelang purna bakti, dan setelah purna bakti. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.